Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ardi Hermawan, Apenda Madinata, Fauzan Fikri, Pandu Akbar, dan saya sendiri Agil Irsyad akan mempresentasikan 3 bias kognitif yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 3 bias kognitif utama yaitu illusion of control bias, conservatism bias, dan ambiguity aversion bias. Memahami bias-bias ini akan membantu profesional dan pelajar Indonesia dalam membuat keputusan yang lebih rasional dan efektif di berbagai bidang. Yang pertama yaitu illusion of control bias atau ilusi kontrol akan dijelaskan oleh Ardi. Pada saudara Ardi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Agil sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan ilusi of control bias atau ilusi kontrol. Pada dasarnya definisi dari ilusi kontrol bias yaitu kecenderungan untuk meyakini bahwa mereka dapat mengendalikan atau mempengaruhi hasil yang sebenarnya lebih dipengaruhi oleh kebetulan atau faktor di luar kendali mereka, yang artinya bisa dikatakan mereka hoki. Pada dasarnya mekanisme psikologinya yaitu rasa kontrol memberikan kepuasan psikologi, pemikiran selektif, di mana fokus pada keberhasilan yang kebetulan terjadi karena tindakan pribadi mengabaikan kegagalan. Serta dampak dari ilusi of control bias yaitu mempengaruhi pada pengambilan keputusan berlebihan atau overtrading. Yang kedua itu kurang diversifikasi dan pengabaian kontrol risiko yang dapat menyebabkan kerugian besar saat ketidakpastian, yang pastinya pada bakalan mengalami kerugian besar ketika kita implementasikan pada pembelian saham. Contoh praktisnya yaitu pemain dadu meyakini cara melempar mempengaruhi hasil. Trader merasa dapat mengalahkan pasar karena skill, padahal hasil mungkin karena kebetulan, yang artinya hoki. Manajer proyek yang melakukan micromanagement percaya bisa mencegah semua, padahal masalah kecil walau banyak faktor eksternal. Strategi mitigasi, ukuran dan dokumentasi kan catatan keputusan, alasan dan hasilnya. Bandingkan dan baseline acak, gunakan simulasi atau benchmark, A atau B testing, dan randomisasi, pisahkan efek tindakan versus kebetulan. Rule beside decision, gunakan atau aturan kuantitatif untuk kurangi impulsi. Yang terakhir yaitu review eksternal, minta audit atau second opinion independen. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudara Agil selaku moderator. Baik, terima kasih Saudara Ardi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu conservatism bias atau bias konservatisme yang akan dijelaskan oleh Saudara Rauzan. Pada Saudara Rauzan, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di situ bias konservatisme yaitu kecenderungan untuk tidak cukup mengubah update kebesaran atau probabilitas awal saat menerima bukti yang seharusnya mengubah penilaian yang lebih layak. Lalu ada mekanisme psikologis, yaitu preferensi kognitif untuk menjaga konsistensi, menghindari kondisi yang berantakan, dan daya emosional untuk menyesuaikan keyakinan lama. Lalu ada dampak, yaitu mengakibatkan keterlambatan dalam respon risiko, hilangnya peluang relokasi modal, dan berkelanjutan berdasarkan informasi usang. Lalu ada contoh praktis. Yang pertama, tetap percaya restoran favorit bagus walau ada beberapa ulasan buruk yang konsisten. Kedua, analisis mempertahankan rekomendasi beli meskipun ada data fundamental yang menurun. Yang terakhir, manajemen proyek menunda perubahan jadwal meskipun indikator menunjukkan keterlambatan kronis. Lalu ada strategi mitigasi. Yang pertama itu gunakan Bayesian thinking, yaitu latih tim menghitung bagaimana prior harus terhadap oleh bukti terbaru.
Kedua ada trigger rules, yaitu tetapkan aturan kapan kalian harus tinjau, misalnya jika metrik X berubah di bawah 20%. Yang ketiga red team atau devil advocates, yaitu tugaskan seseorang untuk menentang asumsi lama secara sistematis. Yang terakhir yaitu sistem alarm otomatis, yaitu notifikasi ketika indikator kunci melewati ambang batas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rauzan. Materi yang ketiga yaitu mengenai ambiguity aversion bias. Aversi terhadap ambiguitas. Materi ini akan dijelaskan oleh Saudari Avenda kepada Saudari Avenda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu ambiguity aversion bias atau aversi terhadap ambiguitas. Aversi terhadap ambiguitas ini merupakan kecenderungan memilih opsi dengan probabilitas yang diketahui atau resiko dari opsi dengan probabilitas yang tidak diketahui atau ambigu, bahkan jika ekspektasi manfaat sama atau lebih rendah. Mekanisme psikologisnya yaitu ketidaknyamanan terhadap ketidaktahuan probabilitas dan emosi negatif atau kecemasan pada saat menghadapi ketidakjelasan. Adapun dampak dari aversi terhadap ambiguitas ini yaitu melewatkan peluang berisiko tinggi tetapi bernilai besar, alokasi berlebihan ke aset-aset yang cenderung aman dengan retur rendah dan inovasi terlambat. Contohnya yaitu menghindari investasi pada startup bidang baru atau ambigu dan memilih obligasi rendah imbal hasil karena probabilitas hasilnya terlihat lebih jelas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Pandu kepada Saudara Pandu, dipersilakan. Selanjutnya adalah ringkasan praktisi mengatasi bias kognitif. Di mana di sini ada yaitu yang pertama illusion of control, conservative bias, probability version. Yang pertama illusion of control. Percaya bisa mengendalikan hasil acak dengan cara mitigasi diukur berbandingan dengan baseline acak rule base. Sedangkan untuk conservative bias tidak cukup mengubah kepercayaan dengan bukti baru. Mitigasinya adalah aturan trigger, baseline thinking, devil advocate. Yang ketiga yaitu ambiguity aversion, menghindari opsi tidak jelas dengan cara mitigasi value of information, pilot, strategi yang kuat, hingga diversifikasi. Selanjutnya itu checklist pengambilan keputusan. Ada 7 langkah. Langkah pertama nyatakan asumsi prior apa yang Anda percaya sekarang. Yang kedua, tetapkan kriteria bukti yang menguatkan keputusan. Yang ketiga, dokumentasikan alasan sebelum eksekusi. Yang keempat, jalankan eksperimen kecil bila ambigu, bandingkan hasil dengan dasar-dasar tidak relevan, lakukan postmortem apa yang dapat diatribusikan ke skill lewat dengan kebetulan. Yang terakhir yaitu membuat aturan atau algoritma keputusan berdasarkan bukti. Sehingga dari materi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi, penting untuk diingat bahwasannya menginvestasi dan mengatasi bias kognitif adalah langkah krusial menuju pengambilan keputusan yang lebih rasional dan efektif dalam kehidupan profesional. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami mengenai 3 materi yang dibahas. Jadi apabila ada masih banyak kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.